ruh dan tubuh itu punya keterikatan yang sangat misterius. Ketika tidur, ruh itu pergi, tapi dia juga masih ada di dalam tubuh tersebut. Makanya ketika antum mimpi kemana-mana, kadang-kala mimpi ketemu orang tua, dan sebagian orang bermimpi berjumpa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ruh mereka yang berjumpa. Dan Allah mengembalikan ruh sehingga kita bisa bangun lagi. Antum lihat Ashabul Kahfi 309 tahun. Mereka tidur. Tatkala bangun, apa kata mereka? Labithna yauman aw ba'da yaum. Mungkin sehari kita tidur atau sebagian hari. Padahal tidur selama 309 tahun. Generasi yang mereka hidup awalnya sudah mati semuanya. Subhanallah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan wa'afani fi jasadi. Dan Allah memberikan afiah di tubuh kita. Berapa banyak orang yang bangun tapi tidak bisa beraktivitas. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu kalaupun ada bisa datang melangkahkan kaki. Karena Allah berikan afiah. Dan tadi malam kita bahas bahwa nikmat Allah setelah nikmat harta adalah nikmat afiah, nikmat kesehatan yang kebanyakan manusia kurang mensyukurinya. Dan yang terpenting dari semua itu, Allah mengizinkan kita untuk mengingatnya. Wa adzina li bidzikri. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang beliau punya janji sama kita. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika menguburkan jenazah di Baqi, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, wadidtu anna ra'ayna ikhwanana. Beliau mengatakan, aku ingin kita semua ini sudah melihat saudara-saudara kita. Maka para sahabat bertanya kepada beliau alaihi salatu wassalam, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, kami ini bukan saudaramu, kan kami saudaramu. Antum ashabi, kata beliau alaihi salatu wassalam, kalian sahabatku. Ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd, saudara-saudara kita tuh yang belum datang. Lalu beliau ditanya sama para sahabat, gimana engkau akan kenal sama mereka sedangkan kau gak pernah berjumpa sama mereka nantinya? Ya, mereka akan datang ghurran muhajjalin. Dari bekas wudhu mereka ada tandanya di tangannya, di keningnya, ya. Subhanallah. Dan beliau punya janji sama kita. Di mana beliau menunggu kita? Di telaga. Itu perjumpaan kita pertama sama Rasul SAW. Yang tiap hari kita salat mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Kita ngomong itu terus, tapi kita gak melihat beliau. Semoga tatkala beliau menunggu kita di telaga, kita bisa minum dari telaga beliau alaihi salatu wassalam. Jamaah rahimakumullah, kita masih punya tugas yang besar yang beliau amanahkan kepada kita. Beliau menyampaikan alaihi salatu wassalam, ballighu anni walau ayah, sampaikan dari aku walaupun satu ayat.
Apakah kita sudah menjalankan tugas ini? Kita berada di masa tatkala manusia hidup nafsi-nafsi. Dia tidak memikirkan orang lain. Sohibnya tidak sholli, ya dia enggak. Sudah, urusan ibadah, urusan masing-masing lah. Beliau mengatakan, man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Yang enggak mampu dengan lisan, yang enggak mampu dengan hati. Maka semoga kita sudah berusaha untuk menyampaikan kepada orang lain pesan-pesan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau tema kita pagi ini tiada kemenangan ya, tanpa kekuatan. Betul itu temanya. Dan tiada kekuatan tanpa kebersamaan. Kondisi umat Islam saat ini kuat apa lemah? Lemah, jemaah. Kondisi umat Islam tatkala perang Badar kuat apa lemah? Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang mereka, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Allah telah menolong kalian pada waktu perang Badar. Kalian itu sedikit jumlahnya, kalian lemah, nggak banyak kalian. Kalau bicara kekuatan yang nggak ada apa-apanya dibanding sama Quraisy. Tapi kenapa mereka menang? Ternyata karena Allah yang menolong mereka. Maka Allah katakan walaqad nasarakumullah. Dan Allah mengatakan iyansurkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kalau Allah memenangkan kalian, nggak ada yang bisa ngalahin kalian. Antum tahu jemaah, orang-orang musyrikin Quraisy itu percaya sama Allah. Makanya mereka haji, mereka umrah, tapi mereka melakukan kesyirikan. Ketika perang Badar, mereka bermusyawarah untuk menghadapi kaum muslimin. Di antara yang mereka katakan, kalau yang kita hadapin adalah Muhammad dan sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, maka kita banyak dan kita bisa mengalahkan mereka. Tapi yang kalau kita hadapin adalah Allah, sebagaimana dakwaan mereka, siapa yang bisa menghadapi Allah? Kata mereka. Mereka tahu itu jemaah. Mereka punya pengalaman yang tidak terlupakan. Pengalaman itu adalah cerita Ashabul Fil. Mereka tahu Abraha membawa 60.000 pasukan dari Yaman. Dia membawa gajah-gajah yang kuat sekali. Dan kaum Quraisy pada waktu itu tidak menghadapi, tidak melawan. Semua kabilah yang melawan kepada Abraha semuanya kalah. Maka tatkala Abraha sampai di Wadi Muhassib, ya, di kota Mekah sana, kakek Nabi SAW, Abdul Muttalib, datang menjumpai Abraha. Orang kalau melihat Abdul Muttalib itu akan melihat harismatinya, harismanya, melihat harismanya, wibawanya. Abraha ketika melihat Abdul Muttalib itu tahu ini orang-orang yang berwibawa. Abraha duduk di singgasana. Ketika datang Abdul Muttalib duduk di bawah, duduk sama Abdul Muttalib. Kemudian
Abdul Muttalib berkata, aku datang mau nego tentang masalah onta-ontaku. Jadi 200 ekor ontanya Abdul Muttalib ini dirampas sama Abraha. Abraha berkata, pada waktu engkau datang, aku melihat wibawamu. Tapi setelah engkau berbicara, hilang wibawamu. Aku datang hendak menghancurkan tempat ibadah kalian. Dan engkau datang berbicara tentang onta-onta itu. Kata Abdul Muttalib, ana rabbul ibil, walil baiti rabbun sayami. Aku pemilik onta-onta itu. Kalau engkau berbicara tentang rumah tempat ibadah itu, ada Tuhannya yang memilikinya. Dia yang akan menyelamatkan. Itu keyakinan mereka. Kata Abraha, makana liyamtani amin. Nggak akan bisa dia menghadapi aku. Anta wadhak, terserah engkau, kata dia. Tapi yang jelas aku pemilik onta-onta itu. Setelah itu Abdul Muttalib kembali menuju kepada orang-orang Quraisy. Abdul Muttalib mengatakan kepada mereka, kalian pergilah, nyelamatkan diri kalian. Akhirnya mereka berangkat ke bukit-bukit, ke gunung-gunung yang ada untuk menyaksikan apa yang akan dilakukan Abraha. Lalu Abdul Muttalib datang ke Ka'bah. Dia pegang pintu Ka'bah, pegangan pintu Ka'bah. Lalu dia mengatakan, pemilik itu akan menjaga apa yang dia miliki. Dan jagalah rumahmu ya Allah. Pergi Abdul Muttalib. Apa yang terjadi? Mereka menyaksikan. Dan Allah katakan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau belum lahir. Peristiwa itu Nabi Muhammad alaihissalam tidak pernah melihatnya. Tapi apa kata Allah? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara. Karena kejadian itu dilihat oleh semua orang-orang Quraisy. Dan bangsa Arab menyaksikan hal itu. Bagaimana Abraha akhirnya hancur bersama pasukannya. Dan Allah jaga rumah itu. Sehingga ada sebuah ungkapan di bangsa Arab pada waktu itu bahwa Quraisy itu ummatun mahmiyah. Mereka itu adalah kaum yang dijaga sama Tuhan. Maka tatkala perang Badar, mereka mengatakan itu. Kalau yang kita hadapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama pasukannya, ya jumlah kita banyak gitu loh. Itu dikatakan kepada mereka tatkala ada bantuan yang ditawarkan kepada Quraisy. Ada beberapa kabilah yang menawarkan bantuan, nggak butuh kita bantuan, kita udah banyak jumlahnya. Tapi kalau kita hadapi Allah, mau berapapun jumlahnya, nggak akan bisa ya. Dan Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam pada waktu itu. Sebelum peperangan itu terjadi, Rasulullah SAW bermusyawarah dengan sahabat. Ini kalau kita bicara kekuatan itu dengan kebersamaan. Kalau bisa bicara kebersamaan, ya Allah Azza wa Jalla mengatakan wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka. Nabi sebagai utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak otoriter. Beliau tahu kebersamaan itu dibutuhkan. Beliau harus menyatukan visi dan misi para sahabatnya. 313 sahabat, lebih atau kurang, itu diajak oleh Nabi SAW meninggalkan kota Madinah menuju ke Badar bukan untuk perang. Mereka berangkat untuk menghadang kafilah Quraisy. Yang kafilah dagang itu biasanya dijaga ya 30, 40, 50 orang tergantung jumlah onta-onta yang dibawa.
Dan kafilah Quraisy pada waktu itu membawa harta dengan nilai 50.000 dinar. Ana lihat ada tulisan dinar depan masjid itu ya. Iya, di seberang jalan ada tulisan. Iya, ada tulisan dinar di situ. Dinar, 50.000 dinar. Yang bisa jawab anak kasih buku. Berapa kalau dihitung rupiah itu coba? 50.000. 41 juta lagi. 835 miliar. Tunggu jemaah. Ya itu kan. Kenapa anak tanya ini? Karena memang banyak yang tidak membayangkan. 50.000 dikali 4 gram seperempat. Kita di negeri emas ya. Sumbawa ini Masya Allah. 50.000 dikali 4,25 gram emas. Berapa ton? Ayo. Hitungan teman-teman, katanya mau nambang emas. Enggak akan bisa ngitung hari ini. Nah, tunggu dulu pertanyaannya. Emasnya. Berapa gram? Gimana ngitungnya? Kok banyak banget? 50.000 kali 4,25 berapa munculnya? 212,5 ton. Anda kasih hadiahnya, Masya Allah, buat antum. Nah, barakallahu fikum. Kalau dihitung sekarang berapa miliar? Berapa? Berapa dihitung lah? Berapa? 1.400.000, murah banget. Anda mau beli kalau 1 gram 1.400.000. Coba, ini emas murni. Iya, 2 itulah jamaah. Emas murni, jadi bukan emas perhiasan ya. Dinar itu bukan emas perhiasan. Berarti berapa triliun? Nggak sampai. Ya, hampir setengah triliun. Kira-kira. Bayangin ya, mereka bawa duit sebesar itu. Jadi kalau antum 2M, setengah triliun mereka bawa duit. Jadi kekayaan orang dulu itu nggak kayak kekayaan orang sekarang. Kekayaan orang sekarang itu angka. Bisa dilihat di HP-nya. Nolnya nambah, tidak ada fulusnya. Di mana fulusnya? Tidak tahu di mana fulus. Dulu nyata uangnya itu. Maka ketika Allah cerita tentang Qorun, ada uangnya Qorun di rumahnya. Maka Allah mengatakan fakhasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami benamkan dia bersama rumahnya. Karena harta dia yaitu di rumahnya itu. Tumpukan emas milik dia. Nabi SAW tadi mengajak para sahabat untuk menghadang setengah T tadi. Tapi ternyata kabur. Subhanallah jemaah. Allah itu punya hikmah dalam semuanya. Jadi pertemuan para sahabat dengan pasukan Quraisy itu tanpa perjanjian. Karena dulu biasanya kalau perang-perang itu ada janji jemaah. Ketemu di sini, ketemu di sini. Ini enggak. Akhirnya Rasul SAW duduk bersama para sahabatnya.
Beliau mengatakan kepada mereka, asyiru alayya ayyuhan nas. Aku ingin mendengar pendapat kalian. Coba kasih usulan-usulan kalian, saran-saran kalian. Maka berdirilah Abu Bakar As-Siddiq, membuat sebuah pernyataan yang menguatkan. Lalu berdiri Umar bin Khattab, sama, memberikan pernyataan kesiapan mereka untuk membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Nabi tetap mengatakan asyiru alayya ayyuhan nas. Maka berdirilah Al-Miqdad Ibnul Aswad Ibn Amr radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ya Rasulullah, inna la naqulu laka kama qalat Banu Israil li Musa. Kami tidak akan berkata kepadamu sebagaimana dikatakan Banu Israel kepada Nabi Musa. Kita tahu ya, Banu Israel itu puluhan tahun hidup di bawah penindasan Fir'aun. Akhirnya jiwanya jadi lemah. Tadi kalau bicara kekuatan, kalau orang mentalnya lemah, walaupun badannya kuat, dengar suara tembak langsung lututnya tidak bisa berdiri. Walaupun badannya besar. Dan Banu Israel bertahun-tahun itu diperbudak oleh Fir'aun. Dia sangat takut sama Fir'aun. Makanya Allah Azza wa Jalla tidak memerintahkan Banu Israel untuk melawan Fir'aun. Nggak bisa. Yang bisa dilakukan adalah hijrah. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk membawa Bani Israel, bukan untuk berperang melawan Fir'aun. Jadi memang kekuatan itu dipertimbangkan. Sebagaimana Rasulullah SAW keluar dari Mekah, apakah ada negeri yang lebih dicintai Allah daripada Mekah? Nggak ada. Tapi tatkala harus hijrah, mereka hijrah meninggalkan Mekah ke kota Madinah yang namanya dulu Yathrib. Tapi Banu Israel setelah selamat dari Fir'aun, itu mereka masih takut. Allah tampakkan jasadnya Fir'aun supaya mereka benar-benar yakin. Lalu Allah perintahkan kepada mereka untuk masuk ke Palestina. Apakah mereka mau? Enggak. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah engkau bersama Tuhan. Bayangin ya, kafir Quraisy mengatakan, kalau yang kita hadapi Allah, sudah kita nggak akan mampu. Ini mereka mengatakan kepada Nabi Musa, berangkatlah engkau bersama Tuhan. Faqatila, engkau peranglah nanti. Inna hahuna qaidun, kita di sini nunggu. Kalau menang baru kita masuk. Subhanallah. Begitu lemahnya mereka secara mental. Padahal musuhnya orang-orang kafir. Musuhnya itu orang-orang kafir. Tapi ketika lemah, ya nggak bisa menghadapi walaupun orang-orang kafir. Disinilah Al-Miqdad ibn Aswad mengatakan kepada Nabi SAW itu, walakin imdi wa nahnu ma'ak. Akan tetapi pergilah engkau ya Rasulullah, kami akan bersamamu. Nabi ketika mendengarkan ucapan itu, beliau gembira. Pikirnya udah selesai, ternyata enggak. Nabi SAW mengatakan, asyiru alayya ayyuhan nas. Ayo, berikan kepadaku pendapat kalian. Lalu berdirilah Sa'ad ibn Mu'ad. Di riwayat lain, Sa'ad bin Ubadah. Ibnu Hajar Al-Asqalani menggabungkan antara dua riwayat ini. Boleh jadi Sa'ad bin Ubadah itu ketika di dalam kota Madinah waktu mau berangkat, dan Sa'ad bin Mu'ad ketika mau perang. Sa'ad bin Mu'ad mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ka'annaka ta'nina. Kayaknya yang engkau maksud kami. Karena memang pada saat itu
orang-orang Ansor lebih banyak daripada orang-orang Muhajirin. Dan ketika mereka baiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, poin baiatnya itu menyatakan bahwa mereka akan melindungi Nabi SAW sebagaimana mereka melindungi anak-anak mereka, istri-istri mereka. Nabi khawatir alaihi salatu wassalam, orang Ansor memahami perlindungan itu hanya dalam kota Madinah. Ketika ada anak-anak mereka, ada istri-istri mereka. Tapi sekarang di luar kota Madinah. Takut mereka berpikiran baiat itu nggak berlaku di sana. Akhirnya Sa'ad ibn Mu'ad ya. Sa'ad bin Mu'ad ini ketika meninggal dunia arsy-Nya Allah bergetar. Saat kalau antum lihat bagaimana Sa'ad bin Mu'ad ketika dia masuk Islam, dia datang kepada kaumnya Bani Abdil Ashhal. Ma taquluna fiyya? Apa pendapat kalian tentang aku? Oh, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina khairuna wa ibnu khairina. Lalu Sa'ad mengatakan, kalian ketahui, inna kalamakum, ucapan kalian buat aku haram. Nggak boleh lagi kalian ngomong sama aku. Yang laki, yang perempuan, yang anak-anak haram berbicara sama aku sampai kalian masuk Islam. Satu kampung masuk Islam. Satu kampung. Kecuali satu orang yang masuk Islamnya terlambat, masuk Islam nanti ketika perang Uhud. Masuk Islam. Jadi benar-benar saat ini ketika dapat ilmu, ketika dia beriman, tadi yang saya sampaikan di awal, Nabi itu punya pesan buat kita untuk menyampaikan agama ini. Bukan hanya antum ngaji, antum dengarkan selesai sampai kepada antum aja. Sampaikan kepada istri antum, sampaikan kepada keluarga antum, sampaikan kepada anak-anak antum. Dan itu dilakukan oleh para sahabat. Bagaimana satu kampung ada di timbangannya Sa'ad bin Mu'ad. Pahalanya. Lalu Sa'ad mengatakan, wallahi la ka'annaka turiduna ya Rasulullah. Qala ajal. Iya, kalian yang aku maksud. Faqad amanna bika wa saddaqna wa syahidna anna ma ji'ta bihi huwal haq. Ya Rasul, kami sudah beriman kepadamu, kami mempercayaimu, kami bersaksi bahwa engkau datang dengan kebenaran, dan kami berikan janji-janji kami kepadamu bahwa kami akan mendengarkan dan taat. Famdi ya Rasulullah lima amarakallah. Pergilah ya Rasulullah sesuai dengan perintah Allah kepadamu. Fawalladhi ba'athaka bilhaq. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran. In ista'radta bina hadzal bahr fakhuddahu la khudnahu ma'ak. Kalau engkau mau menyeberangi lautan ini ya Rasulullah, engkau mau masuk ke lautan itu, kami akan masuk bersamamu ke sana ya Rasulullah. Ma yatakhallaf minna rajulun wahid. Satu pun di antara kami enggak akan ada yang mundur. Wa ma nakrah an talqa bina aduwana ghadan. Kami tidak benci, tidak menyuka. Kami tidak membenci untuk berjumpa dengan musuh-musuh kami esok hari. Inna la subrun fil harb. Kami adalah orang-orang yang pemberani kalau urusan perang ya Rasulullah. Sudqun fil liqa. Jujur ketika harus berjumpa dengan musuh. Semoga Allah besok menampakkan kepadamu yang membuat hatimu jadi senang ya Rasulullah. Fasir bina ala barakatillah. Silahkan ya Rasulullah. Jalanlah engkau bersama kami dengan berkahnya Allah Azza wa Jalla. Nabi senangnya dengan omongan Sa'ad bin Mu'ad. Lalu beliau mengatakan, di sini tempat matinya Abu Jahal. Di sini tempat matinya Umayyah bin Khalaf. Di sini tempat matinya Al-Walid. Disebutkan sama Nabi SAW. Tapi bagaimana proses beliau? Beliau dia dapat wahyu dari Allah. Bahwa dedengkot Quraisy itu akan mati di sini. Tapi beliau menyatukan visi dan misi dengan para sahabatnya. Itulah yang namanya kebersamaan. Kalau ternyata beliau Rasulullah SAW berperang, ternyata pasukannya ribut, ada yang mau dan ada yang tidak mau. Maka yang terjadi seperti ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud, Rasul SAW
juga bermusyawarah. Kejadian itu hari Jumat ya, pertengahan bulan Syawal. Kita tahu perang Badar itu tahun ketiga Hijriah, tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan. Tanggal 17 Ramadan. Kalau Uhud kira-kira tanggal 15 Syawal, tahun ketiga. Beliau bermusyawarah karena pasukan Quraisy sudah sampai ke Uhud. Pendapat beliau, ya, yang menjadi pemimpin, tolong ya, pemimpin itu beda sama bos. Kalau bos itu nyuruh-nyuruh. Kalau bos itu ngomongnya aku. Kalau pemimpin itu mengatakan kita. Ketika Nabi bermusyawarah setelah sholat Jumat bersama mereka, alaihi salatu wassalam, Nabi berpendapat kita tunggu pasukan Quraisy masuk ke dalam kota. Jumlah mereka 3.000 waktu itu. Yang bisa perang di antara umat Islam itu kira-kira cuma 1.000. Kalau mereka masuk ke dalam kota Madinah, jumlah 3.000 itu jadi sedikit. Kok bisa jadi sedikit? Siapa yang mau jawab? Anda kasih hadiah. Bagaimana jumlah 3.000 ketika masuk dalam kota, jumlahnya jadi berkurang? Jemaah. Nah, yang mau jawab angkat tangan. Nah, dipecah. Kok bisa dipecah? Bagaimana dipecahnya mereka? Pasukannya jadi tidak berkumpul. Ahsanta, Masya Allah. Ini kasih hadiah buat antum. Nah, fadhal. Jazakallah khair. Iya, pasukan itu 3.000 kalau masuk kota Madinah, masuk ke gang-gang. Yang 3.000 jadi 5 orang. Jadi 10 orang. Namanya gang kota Madinah ya nggak besar-besar. Ya kalau kita masuk ke gang-gang kampung ini, ada yang mobil nggak masuk. Apakah 100 orang bisa masuk ke sana? Bisa masuk, tapi satu baris cuma 4 orang. Itu strategi Nabi SAW. Dan para wanita serta anak-anak bisa ikut perang. Karena rumah pada waktu itu berloteng. Mereka bisa melemparkan batu kepada pasukan tadi. Yang 3.000 masuk ke sini jadi 4 orang, jadi berapa orang di sana. Jadi benar-benar terpecah mereka. Dan itu usulan Nabi SAW. Tapi ternyata banyak di antara sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang tidak ikut perang Badar khususnya. Mereka ingin keluar, menghadapi mereka di luar. Karena pahalanya memang berbeda. Orang ketika keluar dari rumahnya, itu langkah kakinya itu dihitung jemaah. Ketika mereka berjihad. Dan kalau antum pahala jihad, antum ingin berjihad dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang sahabat mengatakan kepada Nabi SAW, Dullani ala amalin ya'dilul jihad. Ajarkan kepada aku amalan yang setara dengan jihad. Kata Nabi SAW, la ajidu. Nggak ada. Lalu Nabi berkata kepada sahabat ini, hal tastati. Kamu bisa nggak kalau mujahid keluar dari rumahnya, menuju ke medan perang tadi, lalu engkau masuk ke tempat sholatmu, engkau sholat, tidak berhenti. Dan engkau puasa tidak berbuka sampai mujahid itu pulang. Waman yastati'u dzalika ya Rasulullah. Siapa yang ada yang mampu? Maka di sini sahabat-sahabat yang tidak ikut perang Badar ingin perangnya di luar, menghadapi mereka. Akhirnya Nabi SAW memutuskan ya keluar. Beliau masuk ke rumahnya. Nanti setelah sholat asar beliau ditunggu sama sahabat. Beliau pakai baju besinya double. Supaya kita tahu tawakal itu amalan hati. Usaha itu amalan raga. Bukan berarti tawakal nggak pakai baju besi ya, tawakal. Oh, bukan tawakal. Nabi pakai baju besi double. Dan subhanallah Nabi SAW telah bermimpi memang. Beliau sampaikan kepada para sahabatnya. Usulan beliau kenapa kita ke dalam kota Madinah? Karena dalam mimpi beliau memasukkan tangannya ke direk ya, kepada baju besi yang bagus sekali seperti itu. Dan beliau dalam mimpinya melihat ada sapi yang disembelih. Dalam mimpinya juga ada di ujung pedangnya itu ada yang coel.
Sapi yang disembelih itu adalah sahabat-sahabat yang akan terbunuh. Dan ujung pedangnya itu yang coel, ada kerabat beliau yang akan meninggal dunia, yang akan dibunuh juga. Dan tadi beliau memasukkan tangannya ke tempat yang kokoh, itu adalah kota Madinah. Itu takwil mimpi beliau alaihi salatu wassalam. Tapi setelah musyawarah ternyata disepakati keluar kota Madinah. Nabi keluar, Nabi SAW pakai baju besinya. Itu para sahabat menyesal jemaah. Kenapa kita maksa Rasulullah SAW? Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, kita ikut pendapatmu ya Rasulullah, kata mereka. Tapi takdir Allah sudah harus berlaku. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, ma kana li nabiyyin idza labisa la'matahu. Enggak boleh itu. Nabi kalau sudah pakai baju besinya, baju perangnya, untuk melepasnya. Sampai Allah putuskan di antara dia dengan musuhnya. Berangkat. Di tengah jalan 300 orang pulang. Siapa mereka? Orang-orang munafikin dan orang-orang yang di hatinya ada penyakit. Nggak semuanya munafik, tapi di antara mereka ada orang-orang yang ikut orang-orang munafik, jamaah. Mereka akhirnya memisahkan diri dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah di masjid kita ada orang munafik? Masjid An-Nur ini. Ada nggak orang munafik ya? Kayaknya orang munafik nggak sholat subuh. Berat. Mereka bukan nggak sholat subuh. Kadang-kadang sholat subuh juga mereka. Cuma berat buat mereka sholat subuh. Coba. Mungkin ada munafik di masjid kita. Coba. Kalau di Masjid Nabawi saja ada munafik, apalagi di masjid kita? Imamnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imamnya beliau alaihi salatu wasallam. Makmumnya ada yang munafik. Apalagi di masa kita. Dan memang biasanya orang munafik itu muncul ketika umat Islam itu kuat. Ketika mereka banyak, mereka akan muncul. Tapi kalau umat Islam sedikit, lemah, ya ada apa jadi munafik gitu loh. Karena pada hakikatnya munafik yang dimaksud itu adalah munafik i'tiqadi. Yang sejatinya mereka orang-orang kafir yang pura-pura masuk Islam. Oke, mereka memisahkan diri. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam, sebelum sampai Uhud, beliau berhenti di satu daerah sekarang namanya Mustarah. Kalau antum ke kota Madinah, disitulah Nabi alaihi salatu wassalam istirahat, menseleksi pasukannya. Yang masih kecil-kecil, yang di bawah umur 15 tahun ditolaknya. Bayangin nih, dulu anak umur 13 tahun itu berangkat ke medan perang. Sekarang perang-perangan di HP-nya ya. Dan yang jadi masalah sampai umur 25 tahun masih perang-perangan di HP-nya. Terus sampai umur 30 tahun masih perang-perangan. Ada yang umur 40 tahun masih main game perang-perangan. Ada jemaah? Ada. Loh, antum kalau mau latihan di Indonesia alhamdulillah ada perbakinnya. Ada untuk latihan tembak, ada. Dan pemerintah melindungi hal itu. Juga ada latihan memanah umpamanya. Itu kalau mau perang-perangan. Kalau antum main game menang, apa kira-kira ketika ada panggilan jihad, ada yang menyerang negeri kita Indonesia umpamanya, apakah antum siap? Waduh, senjata anak pilih yang mana ya? Ada jemaah. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memilah-milah sahabatnya, disuruh pulang ya. Yang masih kecil suruh pulang ya. Ada satu sahabat yang namanya Rifa'ah. Kayaknya cerita itu panjang, nanti antum baca sejarahnya. Karena waktu kita nggak banyak ya. Antum baca sejarah perang Uhud. Intinya ketika Nabi SAW memilah para sahabatnya, lalu beliau mencari jalan agar bisa menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Punggung Nabi SAW tidak ke Madinah. Orang Quraisy sudah menguasai Medan. Maunya orang Quraisy itu, anak kasih contoh ya, supaya kelihatan. Kalau ini Uhud, maunya mereka umat Islam datang dari Madinah itu, ya sudah ke sini. Menghadapi 3.000 orang ini. Di belakang sini itu Gunung Uhud.
Kalau Nabi SAW menghadapi mereka di sini, nggak ada pertahanan umat Islam. Diserang langsung mundur ke dalam kota Madinah. Maka akhirnya bagaimana Nabi SAW bisa berada di balik orang-orang Quraisy? Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan kalian untuk menghadapi musuh itu berbagai macam kekuatan. Perlu ada strategi, perlu ada perencanaan. Ayat ini turun setelah perang Badar. Karena ketika perang Badar umat Islam menang tanpa persiapan. Nggak ada mereka persiapan. Tapi tidak selalu peperangan dimenangkan tanpa persiapan. Maka Allah Azza wa Jalla mengarahkan mereka untuk bersiap diri. Akhirnya Nabi SAW berhasil berada di punggung atau berada di depan gunung Uhud. Lalu beliau punya Bukit Ainain ya. Yang pernah umrah insya Allah atau pernah haji akan tahu dengan Jabal Uhud dan Jabal Ainain yang dikenal dengan Jabalur Rumah. Bukitnya para pemanah yang belum berangkat semoga cepat berangkat. Kalau antum datang ke sana, jangan yang pertama antum lakukan adalah mengeluarkan handphone. Oh ini Uhud. Oh. Antum datang ke sana, ke bumi yang menjadi saksi darahnya Hamzah dikucurkan. Antum datang ke sana, ke tanah yang darah Rasul SAW juga pernah berkucuran di sana alaihi salatu wassalam. Maka tolong kalau ziarah itu jangan sibuk dengan handphonenya. Antum hayati. Di situ ada kekalahan yang membuat luka kaum muslimin. Tapi di situ ada pelajaran yang harus diambil sampai hari ini. Dan pelajaran itu yang kita akan ambil sekarang. Nabi meletakkan 50 pemanah di Jabal Ainain. Jumlahnya tinggal 700 mereka. Melawan 3.000 orang. Lalu Nabi SAW berpesan kepada mereka, menang atau kalah kalian tetap di sini. Kalau kita menang kalian gak usah turun bantuin kita. Kalau kita kalah kalian juga gak usah bantuin kita. Perintah yang jelas. Jadi kalau sudah ada nas, nggak boleh orang itu berijtihad. Oh mungkin nggak usah, udah perintahnya kayak gitu, laksanakan perintahnya. Akhirnya Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Abu Dujana yang saat itu memegang pedang Rasulullah SAW itu bisa menembus pasukan musuh sampai ke paling akhirnya. Ketika dia hendak menebas seseorang, dia angkat pedang. Gak jadi. Kenapa kok gak jadi tebas orang itu? Itu pedang Nabi SAW. Dan Nabi sudah mengatakan, haknya pedang ini, engkau tebas orang-orang musyrikin sampai bengkok pedang ini. Atau sampai patah pedang. Tapi kenapa Abu Dujana kok tidak menebas orang itu? Dan Zubair bin Awam itu sepupunya Nabi SAW. Ketika dia minta pedang itu nggak dikasih, yang dikasih malah orang lain. Lalu Zubair tanya sama Abu Dujana, aku melihat semua yang kau lakukan dengan pedang Rasul SAW. Yang aku masih bingung, kenapa engkau tidak tebas orang itu dengan pedang Nabi SAW? Engkau angkat pedang itu lalu engkau nggak jadi. Iya, ketika aku hendak menebasnya, walad. Ternyata dia perempuan. Maka nggak jadi. Aku hormatin pedang Nabi dari darah wanita, kata dia. Dan itulah takdir Allah ya. Itu Hind, istrinya Abu Sufyan. Baik, udah menang. Apa yang mereka lihat? Harta, ghanimah. Jadi kalau ghanimahnya, kira-kira jamaah, kalau bicara ghanimahnya pada masa itu apa sih? Emas, mereka bawa emas. Iya, senjata ya. Kasihkan parfum buat dia. Senjata ya, boleh jadi pakaian perang ya, mereka seperti itu, atau kuda, ya itulah. Nggak ada mereka perang bawa emasnya 2 kilo, nggak ada lah jamaah.
Kita selalu dikasih tahu jangan bawa barang berharga ya. Mereka nggak bawa, tapi yang berharga buat mereka persenjataan itu. Dan memang pedang-pedang yang bagus itu mahal jemaah. Nggak murah, sampai hari ini pun. Pedang-pedang yang bagus itu mahal. Ya kayak persenjataan sekarang. Akhirnya yang 50 orang ini melihat, karena posisi mereka di atas. Jadi mereka bisa memastikan kalau umat Islam sudah menang. Yang di bawah kan nggak kelihatan. Yang di atas kelihatan nggak ada sudah. Musyrikin udah kabur. Siapa panglima perang siapa komandan yang ada di bukit itu? Nah, angkat tangan yang muncul. Kok suara-suara gitu? Nah, angkat tangan. Siapa? Sa'ad, bukan. Komandannya umat Islam, Abu Sufyan. Siapa? Khalid bin Walid. Itu pasukannya orang-orang musyrikin. Khalid masih musyrik jemaah. Komandan dari 50 orang yang ada di atas bukit itu. Karena rame, anak kasih parfum aja untuk kirim ke belakang. Nah, yang ngomong Abdullah bin Jubair itu. Abdullah bin Jubair. Ketika pasukan itu mulai ribut di atas bukit. Apa penyebab ributnya? Fulus. Harta. Dan antum kau lihat, semua keributan di muka bumi ini rata-rata harta. Abdullah bin Jubair mengatakan, ingat pesan Rasul SAW. Ingat pesan Nabi SAW. Enggak, maksudnya Nabi itu ini itu. Udah kita menang, ngapain nganggur di sini? Memang nggak ada kerjaan sudah mereka, benar-benar nganggur. Dan mereka melihat tidak ada pasukan musuh, sudah kabur. Artinya kondisi pasukan musuh itu sudah lari memberikan punggungnya. Orang kalau sudah takut itu jamaah, nggak noleh ke belakang jamaah, udah lari. Akhirnya mereka turun. Ada yang mengatakan 40 orang yang turun, 35 orang yang turun. Ya. Khalid bin Walid terus memperhatikan dia. Dia juga ada di atas kuda. Ketika dia lihat kosong, akhirnya dia putarin, dia bunuh belasan orang yang ada di bukit itu. Lalu dia serang umat Islam dari belakang. Itu kocar kacir kekuatan umat Islam. Kita bicara kekuatan itu ada di kebersamaan. Dan tidak ada kebersamaan tanpa adanya imarah, kepemimpinan. Dan tidak ada kepemimpinan, nggak ada gunanya pemimpin itu kalau nggak ditaati. Apa gunanya? Apa gunanya Abdullah bin Jubair yang ditugaskan oleh Nabi SAW menjadi komandan? Nggak ditaati, ya hancur. Apa penyebabnya? Subhanallah. Abdullah bin Mas'ud, sebelum turunnya ayat ini, Allah berfirman surat Ali Imran ya. Kalau antum mau baca cerita perang Uhud itu ada di surat Ali Imran. Di ayat 152 Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu." Allah telah membenarkan janjinya, memenuhi janjinya kepada kalian. "Ittahussunahum bi'izni." Ketika kalian menebas orang-orang musyrikin dengan izin Allah Azza wa Jalla, bisa mengalahkan mereka. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Sampai ketika kalian ribut di antara kalian sendiri. Terjadi keributan. Tadi antara sahabat yang ada di atas bukit itu. Kemudian kalian bermaksiat. Menyelisihi, durhaka terhadap perintah yang diperintahkan kepada kalian. Apa penyebabnya? Setelah diperlihatkan kepada kalian, apa yang kalian sukai? Lalu apa kata Allah? Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Ini sahabat 700 orang, mereka benar-benar ingin jihad. Yang tidak ingin jihad 300 orang tadi udah bisa. Ini seakan-akan sudah pasukan khusus jamaah. Tapi Allah mengatakan sebagian kalian ambisinya dunia dan sebagian kalian ambisinya akhirat.
Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum walaqad afa ankum. Kemudian kemenangan itu ya jadi. Ya gara-gara kalian menyelisihi perintah Nabi SAW. Bayangin. Di tengah medan perang. Bersama Rasulullah SAW. Di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, di situ ada Utsman, ada Ali bin Abi Thalib. Ada sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Ada Hamzah ibn Abdul Muttalib, Sayyidus Syuhada. Allah berikan kekalahan kepada mereka. Apa penyebabnya? Mereka menyelisih kebersamaan mereka. Mereka tidak taat. Tidak nurut. Penyebabnya apa? Ambisi dunia. Makanya orang kalau sudah ambisi dunia selesai. Di medan perang habis. Antum tahu orang-orang Israel itu ketika perang bersama negeri-negeri Arab, Mesir ya pada waktu itu, Arab Saudi dan beberapa negeri. Ana lupa tahun berapa, tahun 67 apa 64 67 ya. Mereka itu punya slogan. Mereka mengatakan ka'sun wa ghaniyah afdalu min alfi midfa'. Kata mereka, satu gelas khamr dan satu biduan wanita itu lebih baik daripada 1000 meriam. Satu gelasnya mah. Bagaimana pasukan Mesir pada waktu itu? Dikirimin sama mereka yang seperti itu. Allah berikan kekalahan. Jadi umat Islam sekarang dibuat bagaimana cinta dunia, ambisinya dunia, dan bukan akhirat lagi. Sebulan yang lalu tuh nggak sampai ya, Allah izinkan anak ke Palestina. Ana lihat kondisi pemuda-pemuda Palestina jauh dari nilai-nilai agama. Guide-nya ngomong, memang dibuat sama Israel, dibuat seperti itu. Terus guide-nya nyampaikan, Ustaz tahu kata dia, kalau ada muslim jual narkoba sama muslim mungkin dihukum 6 bulan. Pengedar nih zaman 6 bulan. Tapi kalau ada muslim jual narkoba sama Yahudi 20 tahun dihukum. Mereka berusaha menyelamatkan generasi muda mereka supaya tidak terkena narkoba. Karena mereka tahu kekuatan umat Islam itu bukan di jumlah mereka. Semua peperangan selalu jumlah umat Islam itu sedikit. Tapi kenapa mereka menang? Allah nolong mereka. Tapi kapan Allah menolong? Ya ketika kita tidak bermaksiat. Ketika kita taat sama Allah. Tapi ketika kita bermaksiat, selesai jamaah. Maka bicara kebersamaan, Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kalian berpegang teguhlah dengan apa? Hablullah itu agamanya Allah ini. Bersama-sama, jangan berpecah belah. Tapi tatkala kita nggak bersama-sama, sebagian sibuk dengan kemaksiatannya, ya Allah berikan kekalahan. Walaupun ada Nabi Muhammad SAW. Tadi perang Uhud. Bukti nyata. Ada Rasulullah SAW. Tapi Allah berikan kekalahan. Dan ya adalah omongan di antara para sahabat ya. Allah ceritakan di surat Ali Imran ayat 165 ya. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha. Apakah tatkala kalian terkena musibah, padahal kalian sudah bisa melakukan itu, artinya menimpakan musibah itu kepada musuh-musuh kalian, double bahkan. Jadi ketika perang Uhud 70 sahabat meninggal dunia. Ketika perang Badar 70 orang-orang musyrikin terbunuh dan 70 di antara mereka tertawan. Qultum anna hadza, kalian mengatakan kok bisa kita kalah? Padahal kita muslim. Padahal kita berada di atas kebenaran dan mereka orang-orang musyrikin. Kok bisa mereka menang kita kalah? Gimana ceritanya? Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qul
katakan kepada mereka Muhammad, huwa min indi anfusikum. Itu gara-gara kalian sendiri. Allah memberikan kemenangan dengan ada aturannya. Tapi tadi sebagian kita jamaah menunggu kemenangan, sedangkan kebersamaan tidak pernah tercipta. Nggak ada kekuatan. Tapi kebersamaan itu bukan kebersamaan secara fisik. Nggak ada gunanya bareng-bareng di masjid, bareng-bareng di medan perang, tapi kalau tidak berpegang teguh dengan agama Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Thauban yang diriwayatkan Abu Dawud insyaallah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, idza tabayatum bil ina wa raditum biz zar' wa akhadtum adnab al baqar wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila sistem jual beli kalian adalah ainah. Ainah itu sistem jual beli riba yang terselubung. Jadi ada kondisi umat Islam itu mereka kuat keislaman mereka, nggak mau melakukan riba. Tapi karena mereka ya biasa adalah kecintaan kepada dunia, mereka berusaha untuk memanipulasi bagaimana melakukan riba tapi nggak kelihatan. Itu ainah. Kalau sekarang ribanya terang-terangan. Lebih parah lagi. Oh, enggak Ustaz, enggak terang-terangan. Ana enggak pernah sampai hari ini melihat ada orang yang mengatakan ini akadnya riba. Enggak ada. Mereka selalu mengatakan ini bunga. Oh, bunga. Di mana antum kalau akad bunganya ada ribanya sekian. A'udzubillah. Dilaknat orang yang makan riba. Ya, afwan. Ini bunganya. Oh, kalau bunga enggak apa-apa. Nah. Ini dendanya, oke, denda nggak apa, ada riba. Tapi tadi umat Islam melakukan itu merasa tidak berdosa. Kayak tadi sistem jual beli ina kan sudah nggak kelihatan ribanya, jadi dia merasa nggak ada masalah. Padahal dia sedang mengumumkan perang sama Allah Azza wa Jalla. Kalau sistem jual beli kalian ina, riba itu terjadi karena hubbud dunya. Waraditum bizara, dan kalian sudah senang dengan perkebunan kalian, pertanian kalian ya. Kita lihat di Sumbawa ini pertaniannya Masya Allah. Sampai banjir. Iya. Gunung sama mereka yang seharusnya menjaga, mereka tebangi. Mereka tanam jagung di lereng-lereng gunung. Betul. Apa penyebabnya? Hubbud dunya. Bukan cinta kepada yang lainnya. Dia pikirkan diri sendiri. Nah, emas juga mungkin seperti itu. Sampai rusak bumi Allah ini. Kalau itu yang kalian lakukan. Wa akhadtum adnabal baqar. Kalian sibuk dengan peternakan kalian. Kalian sibuk dengan ekor-ekor sapi kalian. Berapa ekor? Sekian. Dan subhanallah, di Sumbawa ini banyak sapi ya, Pak. Betul. Orang kaya punya berapa ekor sapi di sini? Puluhan, yang nggak kaya lah. Nah, ratusan, ribuan. Ana dikasih tahu kemarin oleh Pemda Sumbawa Barat sana. Dia cerita, Ustaz, ini orang ngelepas sapinya banyak kali, Ustaz. Kalau punya hajat nanti datang diambil, disembelih, ini itu, dilepas. Yang penting apa buat dia? Ekor. Pernah ada yang bicara berapa sapinya? Nggak ada. Berapa ekor? Yang penting hitung ekornya. Buat dia itu. Dan kalian sibuk dengan ekor-ekor sapi itu. Artinya sibuk dengan dunianya. Dan kalian meninggalkan jihad. Sallatallahu alaikum dhullan. Jangan pernah kalian berharap menang menghadapi musuh-musuh kalian. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Sallatallahu alaikum dhullan. Ingat, yang memberikan kehinaan kepada kita itu bukan Israel, bukan orang-orang kafir,
Bukan. Siapa? Allah Rabbul Alamin. Supaya kita tahu. Oh ini mereka. Loh mereka kita. Yang mendatangkan itu kehinaan. Maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu. Sebuah keputusan yang gak bisa dirubah. Allah gak akan angkat kehinaan itu. Kecuali dengan satu cara. Kembali kepada agama kalian. Maka tolong semuanya kembali kepada agama. Yang jadi pegawai, jadilah pegawai yang muslim. Yang memenuhi akad-akad yang islami taat. Yang jadi bisnismen jangan jualan dulu sampai belajar fikih bisnis. Supaya kita tahu mana yang halal dan mana yang haram. Yang berpakaian tolong dilihat. Apakah pakaiannya sudah sesuai dengan agama. Kembali kepada agama itu bukan cuma kembali ke masjid. Tapi secara keseluruhan. Kita kembali, kita di pasar kita muslim, azan umpamanya kita tutup. Sebagian orang azan tetap aja jualan kata dia. Loh iya Ustaz, cari rezeki. Loh kenapa tuh? Kalau anak tutup Ustaz, pindah ke sebelah nanti pelanggannya. Mana imanmu bahwasanya rezeki itu tidak tertukar? Antum tutup toko antum. Ketika adzan kasih tulisan sedang menghadap Tuhan. Iya. Kalau cuma sedang sholat, orang kan biasa. Sedang menghadap Tuhan. Supaya yang mau beli, waduh, aku kayaknya menghadap Tuhan juga. Ya. Enggak, ya Allah. Kita perlu ke rumah Allah ini untuk menghadap kepada Allah. Karena sekali lagi ingat, kemenangan itu karena Allah memberikannya kepada kita. Bagaimana caranya? Maka kita harus bersama-sama kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ada masalah-masalah yang terjadi perselisihan. Kalau memang ada ruang untuk berbeda pendapat, jangan dibesar-besarin. Ada masalah-masalah yang memang perlu diskusi, silahkan didiskusikan. Tapi jangan sampai umat Islam mau diadu domba. Hendaklah umat Islam itu benar-benar kembali kepada Allah bersama-sama. Ingat di negeri kita ini banyak ormas. Ormas itu hanya wadah. Hanya wadah, bukan agama. Agamanya Islam. Bareng-bareng kita. Jangan sampai gara-gara bajunya warnanya beda, akhirnya merasa bukan saudara. Dan Anda melihat di masjid ini pun, antum lihat. Apakah antum sudah kenal dengan yang kanan kiri antum? Enggak juga. Kalau antum kepingin menang, kepingin datang pertolongan Allah, sebelum kita tutup antum kenalan dulu. Udah kenal belum antum? Antum udah kenal sama yang kanan itu? Belum. Kita ini bareng hanya tubuhnya. Hati kita belum bersama. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Apapun warna bajunya. Mereka bersaudara. Dan tak kenal maka tak sayang. Loh, fadol kenalan dulu. Ana mau minum. Disuruh sama ustadznya kenalan? Enggak terjadi. Jangan ngelihat ke ustadznya, ngelihat ke kanan sama ke kiri. Subhanallah. Sudah kenal Bapak sama ini kanan? Oh ini satu grup ini. Nah, tapi Anda mau tanya, Anda tes sebentar lagi. Nah, yang pakai kacamata. Antum pakai kacamata? Enggak yang itu. Siapa nama bapak yang pakai baju putih itu? Gak kenal kan? Ya, oh, kenalan dulu sama beliau. Jamaah, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani. Tidaklah dua orang yang beriman lalu mereka berjumpa dan perjumpaan itu diakhiri dengan jabatan tangan, melainkan akan berguguran dosa-dosa mereka sebagaimana bergugurannya daun-daun pohon. Kenapa antum gak suka jemaah? Bid'ah Ustaz. Apanya bid'ah? Salaman ketika berjumpa itulah sunnah. Ketika berjumpa, antum tadi berjumpa, ya salaman. Assalamualaikum. Siapa nama antum? Jangan gitu.
Ana fulan. Tak kenalin dulu nama antum. Jangan kemudian antum nembak dia, siapa nama antum? Kok kayak intel aja gitu kan. Tapi jamaah itu yang dapat Anda sampaikan, sepertinya tanya jawab ditiadakan jamaah ya. Karena waktunya yang tidak memungkinkan. Tapi harapan Anda antum menjaga kebersamaan, berpegang teguh dengan agama Allah Azza wa Jal. Dan semua itu dimulai tentunya dari rumah Allah Azza wa Jal. Yang pertama Nabi Muhammad SAW bangun ketika sampai ke kota Madinah adalah masjid. Masjid. Disitulah tempat kebersamaan kita. Maka jaga kebersamaan di sini. Kajian-kajian banyakin ya. Karena kebanyakan masjid sekarang itu hanya untuk sholat. Sholat, alhamdulillah buat sholat ya. Tapi Nabi SAW menggunakan masjidnya itu sebagai Islamic Center. Jadi pusat kegiatan umat Islam itu sebelum ada sekolahan, sebelum ada rumah sakit ya, itu di masjid. Sebelum ada tempat pendopo sekarang untuk menjamu tamu, mamanya. Di mana dijamu tamu sama Nabi SAW? Di rumah Allah Azza wa Jalla. Delegasi-delegasi kaum musyrikin itu datangnya ke sana. Itu orang musyrik masuk masjid ya. Nabi SAW menawan musuh itu di mana? Di masjid. Jadi mereka itu melihat kegiatan umat Islam. Mereka melihat Nabi SAW memberikan ceramahnya, kajian ini dan itu. Dan dengan itu insya Allah semoga mereka bisa masuk Islam dan Islam semakin tersebar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.